Oke friend, kembali lagi di channel Eko Futur TV friend. Oke, kita di sini mau ada segmen cerita komunitas, cuma ini nggak di komunitas sih. Kita ada teman kuliah dulu seperjuangan. Dia ini aktivis sosial, bergabung dalam rumah zakat selama kurang lebih kalau sampai sekarang itu 3 tahun sampai 4 tahun lah. Kalau nanti kita tanya ya. Terus navigator Indonesia, terus PMI Kota Malang friend. Oke, kali ini langsung kita tanya kepada teman saya, namanya Adi Putra friend. Oke, gimana friend? Salam kenal dulu ya teman-teman. Kalau Cak Eko ini emang dulu satu kelas waktu kuliah sama teman-teman dari beberapa daerah juga. Kebetulan masuknya pendidikan teknik bangunan. Lalu di sini bahas tentang kehidupannya di aktivitas sosial. Aktivitas sosial. Yang dulu kan pernah ke Palu waktu gempa, terus ke Lombok waktu gempa, terus kemana lagi? Ke Medan? Daerah Bali. Ke Bali. Gunung Agung waktu erupsi itu ya? Ya. Oke ya. Kalau ditanya dulu itu emang waktu awal kuliah itu ada organisasi yang bergerak di bidang sosial, namanya itu Relawan Nusantara. Sekarang namanya seperti itu, dulu namanya Komite Relawan Nusantara, sekarang Relawan Nusantara. Itu di bawah naungannya Rumah Zakat, relawannya Rumah Zakat jadi. Oh, Relawan Nusantara. Bawahnya Rumah Zakat. Jadi di Rumah Zakat itu lembaga zakat yang mencari dana atau mencari donasi untuk korban bencana atau yang lainnya lah. Kami yang biasanya penyaluran langsung ke lokasi. Gitu. Nah, dari situ yang pertama kali itu turun ke bencana itu di daerah Ponorogo waktu longsor di Bandaran. Kalau teman-teman dari Ponorogo atau yang lainnya yang pernah ikut turun langsung, saya juga pernah di sana seperti itu. Tahun berapa friend? Tahun berapa? Itu kalau nggak salah 2015-16 kalau nggak salah. Loh, kita baru semester 2 cuy. Iya, baru semester 2 itu. Loh, itu serius? Mana-mana. Serius? Iya. Dari Malang ke Ponorogo itu bukan naik transportasi umum, tapi sepeda motor. Ada berapa anak ya yang ikut itu? Sekitar 6 anak yang ikut. Dari teman-teman rumah zakat juga? Iya, dari teman-teman rumah zakat juga. Oh, kalau sedangkan ini tanya nih, rumah zakat ini lingkupnya hanya Kota Malang aja atau se-Indonesia? Kalau rumah zakat itu secara internasional juga sudah beberapa ada terutama yang di Palestina itu sudah ada yang memang membacking di sana untuk menerima bantuan dari Indonesia lalu menyalurkannya. Kalau secara nasional Indonesia itu hampir tersebar di 32 provinsi yang ada. Cuman tidak setiap kota itu ada. Contohnya di Jawa Timur sendiri. Di Jawa Timur itu yang ada kantor rumah zakat atau yang beroperasi itu ada di Surabaya, Malang, Kediri kalau nggak salah. Itu cuma ada 3. Kalau di nasional memang sudah banyak sekali kantor cabangnya. Jadi untuk yang di Malang sendiri itu sudah diwakili di Kota Malang. Itu alamatnya ada di Ruko WR Supratman yang depannya RS Lavalet itu kalau di Kota Malang. Oh, dapatnya ini. Aku pernah kemarin waktu siaran di Radio Kosmonita. Itu kan pernah diundang nih. Aku kan juga ikut komunitas Rumah Inspirasi di Malang. Itu pernah siaran di situ. Jadi jajaran ruko di situ tadi. Ya, betul. Oh. Di situ tempatnya. Oh, alah. Kantornya. Deket kalau gitu ya. Rumah zakat Kota Malang. Betul. Terus selain rumah zakat, terus tahun 2015 ada bencana di Ponorogo. Ya. Sampai kan berangkat ke Ponorogo. Terus tahun sebelumnya atau tahun yang sama ada kejadian apa lagi? Kalau
yang bisa dianggap bencana nasional biasanya kan kita baru diturunkan kalau lingkupnya nasional dan di mana ada kantor cabang yang terdekat itu biasanya yang disuruh turun terlebih dahulu. Jadi kalau sebelum ataupun sesudah itu cuma beberapa bencana lokal. Kalau di Kota Malang kan biasanya air menggenang. Kalau di Kabupaten Malang biasanya banjir yang biasa ada di mana? Sitiarjo. Biasanya Oh, kita Sitarjo. turun ke sana untuk asesmen pertama, terus mereka butuh apa saja baru kita turun ke sana. Kalau sampean waktu suka dukanya waktu di Ponorogo sama di mana Sitiarjo di Kabupaten Malang itu gimana itu? Kalau suka dukanya yang pertama memang kalau duka sih kita ikut merasakan langsung korban yang terdampak walaupun tidak begitu besar tapi mereka kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan ada yang sampai kehilangan keluarganya. Itu yang dukanya. Kita juga ikut merasakan dukanya di sana. Nah, kalau kita sukanya itu karena memang jiwa kita sosial. Kita sukanya memang membantu. Entah itu fisik kita yang membantu membersihkan puing-puing dan lain sebagainya, lalu memberikan sumbangan ataupun sembako, itu yang paling suka. Mereka bahagia, kita juga ikut bahagia, jadi menebarkan kebahagiaan gitu. Itu sukanya. Kalau di Sitiarjo Kabupaten Malang? Kalau di Sitiarjo hampir sama untuk suka dukanya. Memang tujuan kita kan menyebarkan kebahagiaan di setiap musibah. Kadang tidak jauh beda, paling cuma lokasi aja kadang-kadang ya, lokasi penyaluran bantuan. Kadang ada yang mudah, kadang ada yang sulit ditempuh. Nah itu dinamikanya itu di situ. Kalau ini lagi jadi ini tadi tahun berapa, Ren? Itu sekitar 2015-16. Oh, masih akhir lah ya. Akhir kan itu kan musim-musimnya penghujan, itu yang memang harus waspada. Terus kalau tahun selanjutnya ada kejadian apa lagi tuh? Kalau ikut di tahun-tahun selanjutnya ada, kalau nggak salah ingat itu ya, banjir Pacitan. Kalau teman-teman pernah ingat itu banjir Pacitan yang besar itu. Terus kita juga ke sana, perwakilan dari cabang Malang, support tenaga untuk bersih-bersih sama menyalurkan bantuan yang pasti. Itu di Pacitan. Itu 17 18 lah kalau nggak salah. Ini tahun 17-18 ya. Iya, betul. Kalau ini selanjutnya ada di ini enggak? Yang kemarin gempa di Bali, Lombok sama Palu itu. Itu gimana tuh? Kalau yang ikut aksi atau turun ke bencana selanjutnya setelah dari Pacitan, kalau dari saya sendiri itu selanjutnya di erupsi Gunung Agung Bali kalau nggak salah. Itu 2018 akhir November lah kalau nggak salah. November 2018 Gunung Agung itu ya. Iya betul. Nah itu kita memang ke sana untuk asesmen, terus menurunkan tim ke sana untuk membagikan bantuan, karena di Gunung Agung itu memang gunung yang aktif dan dia itu kalau memang setiap saat dia itu erupsi, cuma kecil-kecil terus dan akhirnya besar waktu November itu. Jadinya kita langsung terjun ke sana. Nah setelah itu kan ada kejadian kalau nggak salah gempa Lombok itu ya. Gempa Lombok, lalu gempa tsunami Palu, Sigi dan Donggala itu. Oh, iya. Nah kebetulan saya itu diberangkatkan ke Palunya itu. Palunya. Diberangkatkan ke Palu dari Malang itu cuma ada 2 orang. Yang berangkat ini tugasnya, kalau yang 2 orang ini mengawal logistik. Nah, logistik ini berangkat dari kantor pusat kami yang ada di Bandung. Kantor pusat kami yang ada di Bandung berangkat sekitar 5 truk logistik itu. 5 truk logistik. Logistik dari Bandung, dia
ke Surabaya. Ke Surabaya langsung. Ke Dari Surabaya. Juanda. Kapal. Oh, nih. Berarti kemana? Ke pelabuhan. Wah, Tanjung Perak. Tanjung Perak, betul. Ke Tanjung Perak itu. Jadi dari Malang ke sana ke Surabaya 2 orang untuk ngawal 5 truk bantuan itu. Jadi memang dari apa ya, kalau dinaikkan pesawat waktu itu ditutup bandara, jadi nggak bisa diikutkan pesawat. Pesawat apa yang Hercules maupun yang angkutan barang. Oh, kalau sampean ke Palunya itu gimana? Jadi Itu ikut truk jadinya. Jadi ikut satu sama truk itu, naik kapal itu dari Surabaya ke mana, Balikpapan dulu. Dari Balikpapan ke Sulawesi, namanya daerah Mamasa. Itu dari Surabaya sampai Mamasa itu naik perjalanan kapal hampir 4 hari 3 malam di atas kapal itu. 4 hari 3 malam. Setelah itu kan kita kendaraannya ikut truk kan ya, ikut truk. Jadi setelah dari Mamasa ke Palu itu masih sekitar 12 sampai 15 jam perjalanan naik truk itu. Ke lokasinya itu. Ke lokasi bencananya itu dari Mamasa sampai ke Palu itu lumayan jauh. Memang kalau daerah Sulawesi antar kecamatan ataupun antar desa itu perjalanan daratnya cukup jauh ya. cukup jauh sekali. Cuma apa namanya, kalau di situ kesannya yang paling mengena di waktu sosial di sana gimana? Kalau di sana kan mungkin teman-teman pernah waktu apa bencana itu di Palu itu pernah mendengar apa namanya adanya apa pembegalan apa penghentian bantuan di tengah jalan itu loh, teman-teman. Kayak di Lampung itu kan sering terjadi. Kayak dirampok atau apa itu. Memang 1 minggu setelah bencana memang keadaannya crash, teman-teman. Memang enggak, bencana itu siapa sih yang mau, tapi keadaan yang menentukan seperti itu. Memang apa ya, hajat orang banyak atau keluarga ini memang dibutuhkan memang. Tapi ketika sudah sampai sana, masyarakatnya sudah kita beri edukasi harus seperti apa nanti ketika menerima bantuan maupun yang belum menerima bantuan, jadi bisa terkendali dengan baik. Alhamdulillahnya di situ. Terus kalau ini tanya apa? Kalau kan pasti waktu orang kena bencana kan bingung. Ya. Bagaimana sampean menenangkan orang yang bingung itu? Ada yang kehilangan rumah, terus bahkan ada yang kehilangan keluarga dan lain sebagainya itu. Bagaimana itu caranya? Waktu di sana kami ada tim untuk yang pertama biasanya untuk psikososial. Nah, itu tujuannya nanti untuk belajar mengajar untuk anak SD, biasanya anak SD sampai SMP lah. Di sana untuk mengajak mereka bermain biar lupa keadaan mereka yang parah itu. Lalu ada psikososial juga untuk para ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang walaupun mereka itu sudah sudah memiliki umur, memiliki pemikiran yang lebih jauh, cuma ketika terjadi bencana ya mereka langsung shock, kaget shock, terus kadang ada yang trauma lah, itu yang harus ditangani dengan baik gitu, biar bisa bangkit lagi, tidak selalu terpuruk dan menanti bantuan. Nah, itu yang dibangun di sana. Gimana caranya? Kalau dari kami itu ada tim kan ya. Ada tim. Nah, itu sudah menyiapkan permainan. Sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kerajinan. Seperti itu contohnya. Jadi supaya orang itu lupa dengan keadaan yang sudah terjadi dengan mengadakan kegiatan yang lebih produktif gitu ya namanya. Iya, betul. Karena karena mungkin teman-teman yang belum pernah merasakan langsung menjadi korban bencana, memang ketika menjadi korban bencana itu akan shock sangat sekali. Walaupun nanti itu tidak kehilangan apa, tapi yang memiliki kehilangan misalnya harta benda sampai keluarga itu pasti sangat shock. Kalau pernah nggak sih sampean kalau ini
otomatis kan biasanya kalau kita lihat katakanlah ada orang kecelakaan di tengah jalan itu kan biasanya kita diam nggak, Ya. seolah-olah otak kita itu diam seketika dan hanya bisa melihat saja. Kok Betul. terus kalau sampean ini waktu ada orang bencana itu kok sampean bisa mempunyai perasaan, mempunyai langsung pemikiran yang sigap dan Ya. langsung ditangani gitu. Oke. Jadi itu memang langsung dari hati ya, dari apa ya, dari rasa sosial. Memang tumbuh dari dulu sih. Memang kalau dari SMA itu belum berani untuk langsung turun ke lokasi bencana karena tidak ngerti apa-apa tentang bencana, entah itu peraturan dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu waktu SMA itu setidaknya penggalangan dana. Penggalangan dana itu yang lebih sering ikut penggalangan dana, karena kalau mau turun langsung itu bingung ini nanti ngapain, terus di sana itu harus apa. Makanya tumbuhnya dari SMA itu. Makanya ketika sekarang ada bencana di mana langsung ada bencana, kalau kita sanggup kita langsung berangkat untuk membantu, entah itu nanti membantu di evakuasi atau membantu di logistik atau yang lainnya. Kalau SMA ini pernah ikut apa OSIS kah atau pramuka kah itu? Jadi kok bisa sama langsung apa namanya dari kan yang kayak pramuka terus OSIS itu kan terstruktur, lebih ke apa namanya terorganisir lah ya namanya. Terus kalau yang bersifat sosial, aktivis sosial kan apa namanya tidak terorganisir, terstruktur lah namanya. Istilahnya langsung dari hati, langsung dari ada kecelakaan ataupun ada bencana kita langsung sigap ke bencana itu, langsung bisa menolong. Nah setelah dari Lampung dari Palu terusnya ada kejadian apa lagi? Kalau dari setelah Palu itu kan, kalau nggak salah Palu belum selesai, itu Ada lagi yang di Selat Sunda, yang Selat Sunda. antara Lampung sama Jawa, Sumatera sama Jawa itu Selat Sunda. Selat Sunda ya. Di Selat Sunda itu kan ada longsoran Gunung Anak Krakatau ya kalau nggak salah. Oh iya betul. Apa tsunami di daerah Lampung sama mana itu? Daerah Jawa yang bagian barat lah, pokoknya bagian barat lah itu. Kebetulan untuk cabang rumah zakat yang di daerah barat sana cukup banyak. Cukup banyak. Jadi yang diterjunkan pasti yang terdekat sana. Itu pasti. Jadi siapa nggak berangkat ke sana? Yang berangkat tidak berangkat. Siap. Soalnya kalau kita berangkat itu harus ada yang di manage anggota personil. Kalau terlalu banyak juga nggak baik. Makanya kalau di sana sudah cukup, kita nggak berangkat. Kalau masih butuh bantuan personil lah kita baru berangkat. Kalau ini sendiri, kalau sebenarnya rumah zakat ada berapa divisi sih? Itu rumah zakat sendiri loh. Terus kalau di apa namanya, kalau katakanlah di office-nya, di kantornya itu ada berapa divisi. Terus kalau di bencana itu ada berapa divisi, kayak tadi kan ada divisi psikologi untuk anak kecil, ada divisi psikologi untuk dewasa, itu ada berapa divisi sih untuk masing-masing itu? Kalau untuk rumah zakatnya sendiri itu ada, untuk office atau programnya itu ada 4 kalau nggak salah. Lah ini saya agak lupa karena sudah jarang main ke rumah zakat. Contohnya itu Indonesia Juara Foundation. Itu bagian pendidikan. Lalu ada CSF Citra Sehat Foundation, itu bagian kesehatan. Lalu ada 2 lagi itu MDI, ini di ekonomi, cuma saya lupa singkatannya apa. MDE bagian ekonomi lah. MDI. Nah satunya ini aku lupa. Nah kalau yang kalau bidangnya yang satu ini tadi, ini bidangnya tentang apa namanya, pencarian donatur. Funding. Bukan apa? Seperti hampir funding. Fundraising ya, untuk penggalangan dana lah gampangnya. Lalu yang di kebencanaan itu, kalau dari pusat itu ada tiga. Ada yang untuk, karena bahasa Inggris ya saya lupa. Yang pertama itu untuk
kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan. Lalu yang kedua itu untuk rehab dan recon. Recon. Lalu yang ketiga itu untuk logistik. Jadi perlengkapan mungkin dari apa namanya perahu karet dan lain sebagainya itu di logistik. Terus kalau yang ini untuk kesiagaan ini tugasnya untuk sebagai apa ini? Kesiagaan, katakanlah untuk di bencana ini kesiagaan tugasnya untuk apa? Kalau kesiagaan itu lebih ke pelatihan. Kalau kadang ikut pelatihan di luar organisasi kita sendiri, lalu ada di kita membuat pelatihan sendiri itu juga bisa. Lalu yang kedua itu kita punya yang namanya Rumah Zakat itu punya yang namanya desa berdaya. Nah, desa berdaya ini dilatih juga tentang kebencanaan. Kebencanaannya dasar saja. Yang penting ketika terjadi ini kamu harus apa. Cuma di situ enggak terlalu detail, harus penanganan dan sebagainya karena itu kan nanti panjang. Desa berdaya ini, mohon maaf nih, kalau desa berdaya ini lebih ke tanggap sikap terhadap bencana. Hampir ya. Ke apa ya? Nanti kamu yang terdampak, jadi yang tahu persis duluan dan yang bisa menangani duluan itu kamu. Jadi kan misalnya kita relawan terjadi ada bencana di kota A atau di desa A lah kita relawan itu jaraknya mungkin berapa ratus kilometer lah setidaknya warga yang ada di desa A atau kota A ini sudah siap ketika ada bencana. Oh, saya harus ke tempat evakuasi. Oh, kalau keluarga saya ada yang hilang, saya harus lapor kemana lah. Itu nggak harus nunggu kita datang baru membantu baru ada tindakan. Jadi lebih ke pembentukan mental gitulah ya. Tak kira ini desa berdaya untuk desa apa kayak Mbok Darwis itu. Bukan. Itu kalau di kebencanaan seperti itu nanti apa fungsinya. Oke. Terus ini selain tadi kan cerita dari Rumah Zakat. Terus kegiatannya sampean selain jadi aktivis Rumah Zakat ini apalagi? Selain di Rumah Zakat, untuk sekarang ada di Navigator Indonesia. Sekarang. Kalau ini kita lagi, ini friend, apa namanya? Sekarang kita tag videonya atau syutingnya ini ada di Basecamp Navigator Indonesia. Ini di daerah Kabupaten Malang di Karangploso ya. Oke. Selain itu dari di Navigator, terus katanya tadi di PMI Kota Malang juga. Kalau di PMI Kota Malang kita sebagai relawan. Sebagai relawan juga. Kalau sekarang ya saat-saat pandemi ini itu PMI Kota Malang itu ada beberapa program yang paling utama biasanya penyemprotan disinfektan itu. Nah, itu kita relawan bisa ikut membantu tenaga kita untuk ikut semprot. Memang kalau kemarin sih aku kan pernah lihat teman kalau di daerah Malang Selatan di Kalipare sih PMI juga tak lihat apa namanya kegiatannya kok waktu di status ya. Lihatnya kok ini apa semprot sampai ke rumah-rumah. Mbah-mbah itu semproti. Waduh, kok sampai gitu no. Kapan-kapan mungkin teman-teman ingin tahu kalau di penyemprotan di daerah Malang Selatan nanti kita buat dialog interaktif kayak gini lagi ya untuk diskusi lebih ini. Mungkin kalau setahu saya nih ya jadi di desa-desa katakanlah di Karanglo tadi kita semprot di sampai gang-gang kecil gitu. Terus ada jalannya itu sampai ditutup. Terus ada pembagian sembako gitu ya. Kalau untuk misalnya yang pertama itu penyemprotan disinfektan itu memang yang pertama usahanya masyarakat untuk mengurangi resiko. Misalnya mungkin di RW, kalau sekarang sih lebih di RW ya yang digalakan itu RW-nya yang bergerak. Masyarakat RW-nya yang bergerak. Lalu kalau yang penutupan jalan itu
juga upaya agar membatasi aktivitas masyarakat untuk apa ya, bergerak lebih jauh gitu kan. Itu kan ada jamnya, jadi saya rasa tidak masalah. Yang namanya ikhtiar itu harus dilakukan walaupun apa ya, nggak tahu efektif apa enggak, tapi ikhtiar itu tetap lah harus apa ya, harus dilakukan. Lalu pembagian sembako itu dilakukan pasti, karena apa ya, sebagian masyarakat juga tidak bisa bekerja dengan layaknya sebelum pandemi ini. Memang apa, kebutuhan hajat hidupnya itu semakin berat kalau kita bekerja. Selain ini, kan PMI rumah sakit sudah, PMI ini sudah ada, katakanlah yang selama ini sampean ikuti di PMI Kota Malang, kejadian apa yang paling berkesan nih, ini paling berkesan lah ya. Kalau yang PMI kan Kota Malang biasanya kita identik dengan apa ya, donor darah. Lah itu biasanya kalau kami dari relawan itu mengajak ke teman-teman mungkin warga sekitar itu untuk mendonorkan darahnya, karena pandemi ini juga mempengaruhi stok darah yang ada di unit donor darahnya PMI, jadi berkurang. Jadi kalau pandemi ini apakah boleh apa namanya, donor itu tetap boleh, karena nanti kan ada kuesioner, ada pemeriksaan juga dari petugas, itu nanti akan dicek oleh petugas bisa donor apa tidak. Jadi tidak masalah kalau teman-teman pengen donor, tidak perlu takut karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu di masa pandemi ini tetap membuka untuk pendonor, jadi sangat dibutuhkan gitu. Oke. Itu juga. Oke. Terus habis PMI, setelah itu kalau ini kan sekarang kita di Basecamp Navigatornya. Ini kegiatannya apa aja nih? Untuk di Basecamp Navigator Indonesia. Kita jelaskan awal ya. Sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi. Kalau sebelum adanya pandemi ini, kita karena biasanya kita itu ada pelatihan ruang dan lapangan. Nah, untuk ini sudah hampir 3 tahun ini kalau nggak salah, 3 tahun lah. Kalau untuk navigasinya sendiri loh ya, karena kita bergerak di bidang navigasi digital. Navigasi digital, pakai apa tuh? Pakai GPS atau pakai HP? Kalau untuk kalangan umum kita pakai smartphone atau HP. Pakai HP ya. Lalu kalau yang punya GPS bisa digunakan. Lalu kita menggunakan laptop untuk apa namanya, monitoring atau untuk orientasi medannya. Jadi kita orientasi medan itu dari laptop. Kalau dari laptop baru kita lihat HP kita atau GPS kita. Terus kegiatan kita yang biasanya kita lakukan adalah pelatihan navigasi digital itu. Kita mengadakan pelatihan terus dan pelatihan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Untuk kalau teman-teman misalnya kalau gratis kan nggak dapat sertifikat misalnya. Nah kalau itu adalah persetujuan dari peserta pelatihan, pengen ada sertifikat silakan, nanti kita list harganya aja. Kalau untuk fasilitas ruang atau makanan dan minuman itu bawa sendiri mandiri. Makanya gratis, harus mandiri. Untuk ruangan itu gratis, sudah kami sediakan. Lalu sudah ada 2 kegiatan tahunan biasanya. Ini sudah 2 kali kami lakukan. Namanya itu Desember Camp. Desember Camp. Yang kemarin. Jangan pernah jadi pemateri kan? Asisten pemateri. Asisten pemateri. Soalnya kemarin teman-teman yang kemarin waktu cerita komunitas itu kan, cerita komunitas, aku pernah main ke komunitas rumah produktif. Nah, itu kan temenku itu cerita, loh kok kayak kenal gitu, itu ternyata yang rumah omah produktif itu kan juga teman sekelas. Namanya ini yang kemarin kan ya. Terus kok si Adi ini kok jadi pemateri, gila katanya gitu.
Oh ternyata asisten pemateri. asisten pemateri. Tak kira pemateri cuy. Asisten pemateri. Paling tidak kan sudah ada pengalaman ininya. Apa Ya. kan memberikan materi, menyampaikan ilmu kita. Betul. Selain Desember Camp terus ada lagi katanya ada dua tuh kegiatan tahunan. Kalau Desember Camp itu sudah 2018 19 jadi 2 itu. Oh. Jadi awalnya 2018 Desember Camp. Awalnya dicetusnya Desember Camp. 2018 sama 2019 itu dua kali. Nggak tahu ini tahun depan masih boleh apa enggak ini. Tergantung kondisi pandemi ini ya. Tergantung pandemi ini Oke. sangat sulit memang. Terus ada juga untuk latihan ruangan itu ada sendiri. Lalu lapangannya itu kita biasanya untuk tracking atau mencari titik koordinat atau korban. Biasanya korban itu kita ibaratkan sebagai bendera kecil, bendera segini terus kita taruh mana, kita beri koordinat lalu dicari. Itu tempatnya ya di hutan, di gunung, seperti itu caranya. Jadi Nanti kalau seru. Katakanlah ini, saya kan orang awam nih ya. Di apa namanya? Kalau katakanlah orangnya ini nggak punya titik koordinat atau bagaimana kita mengetahui titik koordinat dari korbannya itu gimana? Oke. Biasanya kalau kita mengadakan pelatihan ruangan itu akan dijelaskan mulai dari awal. Apa itu yang namanya koordinat, terus cara memasukkan koordinat, lalu bagaimana nanti mencari koordinatnya, lalu bagaimana nanti install sama uninstall aplikasinya. Soalnya kan aplikasi ini ada di Play Store, cuma di Play Store itu tidak dilengkapi dengan maps-nya. Nah, misalnya kita mau ada mapnya itu berbayar kalau di Play Store. Berapa sih kalau tahu berbayarnya? Kalau di Play Store itu berapa dolar gitu ya? Itu dalam dolar. Lalu kalau di kita itu sudah kami crack. Mohon maaf ini kami crack agar untuk belajar semua soalnya. Oke. Biar semua. Kalau kita crack itu kita download di web yang namanya navigasi.net. Nah itu kan ada file peta lah, nanti kita ekstrak ke sana ke aplikasinya. Jadi bisa digunakan dengan gratis. Makanya pelatihan ini nggak bayar, soalnya itu pun nggak bayar juga. Pelatihan nggak bayar, pelatihannya nggak bayar. Oke. Terus ini bagaimana? Oh jadi ada pelatihan tersendiri lah ya untuk mengetahui korban dari titik yang katakanlah tidak tahu titik koordinatornya gitu ya. Itu ada daftarnya sendiri ya. Kalau pingin tahu teman-teman bisa kepoin nih atau hubungi langsung apa namanya IG-nya ya IG-nya. Ada IG-nya tuh @academy_sinau_bareng. Oh gitu. Itu yang untuk khusus navigator ya. Untuk navigator. Untuk belajar bareng. Belajar bareng bisa dilihat aktivitas kami seperti apa. Oke, tadi sudah ini dari rumah zakat, terus PMI, terus navigator Indonesia sudah. Terus navigator Indonesia tadi IG-nya sudah nih. Di sini IG-nya di sini nih. Terus apa namanya? Rumah zakat IG-nya apa? Kalau rumah zakat ada beberapa ada @rumah zakat, terus ada relawan Nusantara, terus ada @rumah zakat action, ada 3 itu. Rumah zakat action. Ada 3. Terus ini sudah kegiatan yang dulu ini sudah nih ya. Terus kita main ini impiannya atau kegiatan kedepannya seperti apa nih yang ingin saya sampaikan atau ingin terrealisasi lah gampangnya gitu. Kegiatan yang ingin terrealisasi yang pertama karena bulan apa kemarin itu kalau nggak salah Januari kalau nggak salah ya, itu kita navigator Indonesia sudah melaksanakan kegiatan pelatihan ruangan. Nah ini untuk kegiatan lapangannya belum terrealisasi. Ya saya harapkan itu semoga aja pandemi ini sudah mereda, walaupun tidak hilang sepenuhnya, semoga mereda dan bisa melanjutkan ke kegiatan pelatihan lapangan. Karena ini kan untuk langsung uji coba lapangan, karena ruangannya kan sudah lapangan. Itulah impian yang pertama itu.
apa ya, melanjutkan kegiatan yang belum terrealisasi. Yang kedua paling semoga juga diberi kesempatan untuk berkeliling dan apa ya, menularkan atau apa, menyalurkan jiwa kemanusiaan di beberapa daerah terpencil maupun terpelosok. Itu juga ada keinginan seperti itu, cuma untuk sampai saat ini masih belum terrealisasi. Itu agak susah ini. Aku juga pernah mikir gitu sih, apa namanya, aku pengen punya cita-cita yang untuk kita motoran sambil menikmati pemandangan yang indah gitu. Asik gitu kan. Terus kita itu di tempat yang terpencil, kita di sekolahan, karena memang saya suka pendidikan dan sosial. Itu kita bagi-bagi bagi tas atau buku tulis, terus di sana banyak anak kecil gitu. Terus kita ngajarin untuk memberi motivasi itu supaya kita tetap semangat melanjutkan pendidikan di Indonesia ini khususnya. Dan itu apa namanya, aku pribadi ingin merangkul teman-teman yang sevisi semisi. Di situ kita melakukan kegiatan yang aku jabarkan tadi, dan semoga mohon doanya dari teman-teman supaya terrealisasi segera mungkin, meskipun ini apa namanya, yang jelas apa namanya, selesai pandemi COVID-19 ini. Ya, itu memang apa ya, ada kemiripan lah keinginan kita itu seperti apa nantinya, dan butuh dukungan juga tentunya ya, butuh dukungan juga ini dari yang lainnya. Terus butuh pasukan juga nanti yang satu visinya sama, agar apa ya, berjalan dengan baik lah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu friend. Nanti kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut ini, nanti tak masukkan nomornya yang si Mas Adi ini ke kolom deskripsi friend. Sama siap. IG apa, alamat IG-nya yang Rumah Zakat, yang terus PMI, terus Navigator Indonesia. Oke, gitu aja. Oke, see you next video friend. Jangan lupa dukung channel ini supaya menjadi channel yang interaktif dan menginspirasi friend. Oke, see you next video.